Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Naila Sabrina dari PAIE, yang mana di sini saya akan membacakan kitab Adabul Alim wa Muta'alim karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada bab 4. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi adabil muta'alim fi durusihi wa ma ya'tamidu ma'a syekh warwafaqati. Akhlak pelajar terhadap pelajarannya dan hal-hal yang harus ia pegang ketika bersama-sama dengan syekh, ulama, dan teman-temannya. Jadi ini adalah adab akhlak seorang pelajar terhadap pelajarannya itu bagaimana, dan hal-hal yang harus ia pegang, etika yang ia pegang itu bagaimana, apa aja ketika bersama-sama dengan syekh dan para teman-temannya. Baik, wafihi salasata asyara naw'an minal adab. Mengenai hal ini ada 13 etika. Al-awwal an yabda'a bi fardhi 'ainihi wa yuhassilu awwala arba'ata ulum. Pertama, murid itu hendaknya belajar hal-hal yang hukumnya fardu ain terlebih dahulu. Nah, pertama yang harus ia pelajari adalah 4 macam pengetahuan. Jadi ketika ia belajar yang hukumnya adalah fardu ain, ada beberapa tahapan pengetahuan mana yang harus ia pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah ilmu dzat al-'aliyah, wa yakfihi an ya'taqida annaha mawjudatun qadimatun baqiyatun munazzahatun 'anil naqais. Nah, pengetahuan tentang zat Allah cukup dengan meyakini akan eksistensinya yang qadim, kekal, suci dari kekurangan, dan memiliki muttasifatun bisifatil kamalat, sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua, wa ilmus sifat. Nah, wa yakfihi an ya'taqida anna dzat al-'aliyah muttasifatun bil qudrah wal aradah wal ilmi wal hayati was sam'i wal basari wal kalami wa inzad barohinaha minal kitab was sunnah fahuwa kamalul ilm. Nah, yang kedua ini adalah pengetahuan tentang sifat Allah. Yang pertama tadi adalah tentang zat Allahnya. Yang kedua adalah tentang sifat Allah. Cukup dengan meyakini bahwa zat Allah itu luhur. Sifatnya apa? Sifatnya adalah kudro. Kudro itu maha kuasa, iroda maha berkehendak, ilmu maha mengetahui, hayat hidup, sama itu maha mendengar, basor maha melihat, kalam berbicara. Dan lebih sempurnanya adalah bila ditambah dengan mengetahui dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah as-salis ilm al-fiqhi bihi wa yakfihi ma yutqinu bihi ta'atahu min tahara wa salatin wa syiyam wa in kana lahu ma ta'allama ma yahibu alaihi fihi wala yuqdimu ala amrin hatta ya'lam hukmallahi ta'ala fihi ilm. Pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, yaitu fikih, cukup dengan mengetahui hal-hal yang dapat memperkokoh ketaatan kepada Allah seperti bersuci, sholat, dan berpuasa. Bila murid itu punya harta benda, dia harus juga belajar tentang kewajiban yang harus ditunaikan terkait harta bendanya. Tidak boleh melakukan sesuatu hingga tahu hukumnya. Ar-Rabi', yang keempat, ilmul ahwal wal maqamat wa mukhadi'in nufus wa makayidiha wa ma yajri majra dzalika wa qad dzakara dzalika kullahul imam Al-Ghazali fi bidayatil hidayah wa sayyidu Abdullah ibn Tahir fi sulamit taufiqi rahimallahu ta'ala. Oke, yang keempat ini adalah
tentang pengetahuan tentang macam-macam keadaan menata hati dan tingkatan al-awal wal maqamat sebagaimana dalam ilmu tasawuf, serta macam-macam tipu daya dan rekayasa nafsu seperti hal yang berkaitan seperti itu. Semua ini tuh bisa ditemuin di kitab Bidayatul Hidayah karyanya Imam Ghazali dan kitab Sulamut Taufik karangan Sayyid Abdullah bin Thohir rahimahullah ta'ala. Nah, itu etika yang pertama tentang pengetahuan. Yang kedua adalah asani an yutsba'a fardhu ainihi bi ta'allumi kitabillahil aziz fayutqinuhu itqanan jayidan wa yajtahada fi fahmi tafsirihi wa sa'ir ulumi fa innahu aslul ulumi wa ummaha wa ahammuha thumma yahfadhu min kulli fin mukhtasarun yajma'u fihi baina tarafaihi minal hadith wa ulumihi wal usulaini wan nahwi was sarfi wala yasghulahu dhalika kulluhu an dirasati al-Qur'an wa ta'ahudihi wa mulazamatihi wirdan minhu kulla yawm wal yahdhar min nisyan ba'da hifdhihi faqad warada fihi ahadits tajjuru anhu. Nah, yang kedua ini adalah pada tahap berikutnya murid itu hendaknya mempelajari Al-Quran guna memperkokoh ilmu-ilmu fardu ain yang telah ia pelajari. Yang pertama tentang mempelajari ilmu fardu ain. Nah, yang kedua ini tentang memperkuat ilmu fardu ain itu bagaimana gitu. Nah, bersungguh-sungguh dalam memahami tafsir dan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah sumber induk dan ilmu yang paling penting dari semua ilmu. Kemudian menghafal ringkasan pokok-pokok pembahasan, dan dari setiap disiplin ilmu seperti ilmu hadis, ilmu usul fikih, usuluddin, nahwu sorof. Namun jangan sampai dengan mengkaji ilmu-ilmu jangan sampai dengan mengkaji ilmu-ilmu yang disebut belakangan ini malah melupakan mempelajarinya. Jadi jangan dilupakan gitu pelajarannya. Nah, selain itu juga harus merawat hafalan dan membaca wirid dari Al-Quran setiap harinya. Hati-hati jangan sampai melupakan Al-Quran setelah menghafalnya, sebab ada banyak hadis Rasulullah yang mengecam tentang hal itu. Jadi seorang murid ketika ia punya hafalan tidak boleh dilupakan, karena aktualnya adalah ketika ia melupakan itu, ada banyak hadis tentang bahwasanya sangat dilarang, banyak hadis yang mengecam kalau seorang penghafal Quran itu melupakannya, seperti itu. Wa yastaghila bisyarhi tilka al-mahfuzat 'ala al-masyayikh wal yahdhar min al-i'timadi fi dhalika 'ala al-kutubi ibtida'an bal ya'tamidu fi kullin fanni manhu ahsan ta'liman lahu wa akthar tahqiqan fihi wa yura'iya fil masyayikh ad-din wal ilma wasyafaqata wa ghairuha. Murid hendaknya itu menyibukkan diri dengan mencari penjelasan dari hafalan pokok-pokok pembahasan disiplin ilmu di atas kepada guru. Jadi murid itu harus menyibukkan diri mencari penjelasan dari apa yang ia hafal. Jadi bukan sekedar menghafal, tapi ia juga mencari penjelasan pembahasan lebih dalam tentang apa yang sudah ia hafal gitu. Nah, jangan hanya berpegang pada kitab saja pada masa permulaan belajar, tetapi dalam setiap disiplin ilmu, murid itu hendaknya berpegang kepada guru yang dianggap paling baik mengajarnya, paling mumpuni dan tahu tentang isi kitab yang dibacanya. Murid hendaknya juga mencari guru yang agamis, yang bagus tingkah lakunya, yang penuh kasih sayang dan lain sebagainya.
Jadi di sini adalah tidak boleh berpegang teguh dengan satu kitab tidak boleh berpegang teguh pada kitab saja, tetapi juga harus mencari guru yang mana notabene-nya gurunya adalah sudah memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dalam, agamis gitu. Oke, falyakhud minal hifzi wa syarhi ma yumkinuhu wa yutiquhu. Halhu min ghairi iktharin mumili wa la taqshirin mukhili bijudati tahsyil. Seyogyanya dalam proses menghafal dan mencari keterangan, mencari penjelasan itu tadi apa yang dia hafal, murid itu menyesuaikan dengan batas kemampuan yang dia miliki. Nggak boleh, jangan terlalu banyak mengambil hafalan dan keterangan agar tidak bosan. Dan jangan terlalu sedikit sehingga mengurangi kualitas pencapaian belajarnya. Jadi harus seimbang ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh sedikit gitu. Wasalis. Nah, yang ketiga ini adalah an yahdhara fi ibtida'i amrihi minal ishtighal fi al-ikhtilaf baina ulama wa baina nas mutlaqan fil aqliyat was-sam'iyyat fa innahu yuhayyiru adh-dhihna wa yudhishul aql bal yutskinu awal kitaban wahidan fi fanni wahidin wa kutuban fi fununin in kana yahtamilu dhalika ala tariqatin wahidatin yartadhiha lahu syaykhuhu. Nah, yang ketiga, sejak awal murid harus bisa menahan diri dan tidak terjebak dalam pembahasan mengenai hal-hal yang masih terdapat perbedaan pandangan. Tidak ada persamaan persepsi di antara ulama khalifiyah secara mutlak, baik yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran atau yang bersumber dari Tuhan. Karena apabila itu masih dilakukan oleh murid, maka sudah tentu akan membuat hatinya itu bingung, membuat akal pikirannya nggak tenang. Bahkan sejak awal ya harus bisa meyakinkan dirinya untuk berpegang pada hanya satu kitab saja dalam satu materi pelajaran dan beberapa kitab pada beberapa materi pelajaran, dan dengan syarat apabila ia mampu dengan menggunakan satu metode dan mendapatkan izin dari sang guru atau kiai. Baik, selanjutnya fa in kanat sariqatu syaikhihi naqal al-madhahibi wal ikhtilaf wa lam yakun lahu ra'yun wahidun qala al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna dararahu aktharu minan naf'i bihi wa kadzalika yahdharu fi ibtida' talabihi minal mutali'at fi tafariq al-musannafat fa innahu yudayyi'u zamanahu wa yufarriqu dhihnahu bal yu'til kitab. Bila metode pengajaran guru berupa penyampaian dari berbagai mazhab, berikut perbedaan-perbedaannya, tetapi dia tidak punya satu pendapat pegangan, guru seperti ini menurut Imam Al-Ghazali itu harus diwaspadai karena dinilai lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Begitu juga seorang santri ketika ia masih belajar dalam tahap permulaan, hendaknya ia menghindari diri untuk mempelajari berbagai macam buku dan kitab karena hal itu akan bisa menyia-nyiakan waktunya dan hati tidak bisa konsentrasi. Sebaliknya, dia harus menentukan satu kitab saja yang ingin dia baca atau disiplin ilmu yang ingin dia ambil mata kuliahnya, lalu dia pelajari sampai tuntas. Dan lagi, jangan suka pindah-pindah dari satu kitab ke kitab yang lain bila tidak ada alasan yang mengharuskan, karena hal itu merupakan hal awal kejenuhan dan kegagalan. Wa amma idan taha wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula an la yada'a fannan minal ulum asy-syar'iyyati ila nadhara fihi fa in sa'ada qadaru wa tulu al-umri ala tabahhuri fihi wa illa fakana
قد استفاد منه ما يتخلص به عن عروة الجهل بذلك علم وليعتني من كل فن بالأهم ولا يغفل عن العمل به الذي هو المقصود بالعلم. Dan bila satu kitab atau satu disiplin ilmu itu telah rampung dipelajari dan pengetahuan murid tentangnya itu telah kokoh, dan lebih baik bila murid berpapasan dengan satu disiplin ilmu, maksudnya dengan satu ilmu hendaknya itu harus dikaji gitu. Sebab bila dia mampu dan diberi umur panjang untuk mendalaminya, maka dia akan menguasainya. Kalau tidak, setidaknya dia telah berupaya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang membebaskan dari belenggu kebodohan akan ilmu tersebut. Murid hendaknya memprioritaskan mana yang lebih penting dari sekian disiplin ilmu, dan jangan lupa mengamalkannya, sebab mengamalkan ilmu merupakan tujuan pokok dari ilmu itu. Jadi ketika mempelajari suatu ilmu, dia harus bisa mengamalkannya. Yang keempat, ar-rabi' an yusahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashhihan jayyidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutqinuhu wa yahfazuhu ba'da dhalika hifdhan mahkaman. Nah, yang keempat ini tuh adalah sebelum menghafalkan sesuatu, hendaknya murid itu harus mentashihkan terlebih dahulu kepada seorang guru atau orang yang mempunyai kapabilitas dalam ilmu tersebut. Setelah selesai diteliti dan dipelajari oleh gurunya, barulah ia menghafalkannya dengan baik dan bagus. Thumma yukarrirahu ba'da hifdhihi tikrara muwadhib wa la yahfadha syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'ut tahrif. Nah, setelah menghafalkan materi pelajaran, hendaklah diulang-ulangi sesering mungkin dan menjadikan kegiatan takror mengulang sebagai wadifah. Nah, kebiasaan ini dilakukan setiap hari. Jangan menghafalkan sesuatu sebelum diteliti, ditashih oleh seorang kiai atau orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang itu, karena akan mengakibatkan menimbulkan hal-hal yang negatif gitu kalau tidak dilakukan seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya merubah makna atau arti dari kalimat tersebut. Jadi dalam hal ini harus diulang-ulang ketika sudah menghafal materi pelajaran. Jadi bukan hanya menghafal saja, jadi dia harus diulang-ulang ketika sudah dipelajarin gitu. Waqad taqaddama anna ilma la yu'khadu minal kutubi fa innahu min adharril mafasid. Dan telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa ilmu pengetahuan itu tidak diambil dari sebuah kitab atau buku, tapi diambil dari seorang guru, karena hal itu merupakan jadi gini, kitab-kitab itu diambil dan diperoleh oleh seorang guru supaya menjauhi yang namanya kebahayaan gitu. Wayam bagi an yahdira indahu ad-dawa wal qalama was sikina liyusliha wa yadbatu
ma yusahihuhu lughatan wa i'raban. Nah, hal ini ketika sedang mengkaji ilmu pengetahuan, hendaknya pelajar mempersiapkan tempat tinta, pulpen untuk memperbaiki dan membenarkan hal-hal yang perlu diperbaiki baik dalam segi bahasa atau i'rabnya. Wal khamis, yang kelima, etika yang kelima, an yubakkira limisa'il al-ilmi la siyama al-hadis wala yuhmilal al-ishtighal bihi wa bi ulumihi wan nadhri fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughati wa tawarikhihi wa ya'tani awal bisahihi al-Bukhari wa Muslim thumma biqiyatil kutub al-usuli al-mu'tamadati fi hadha kamuwatta'i al-Imam Malik wa Sunan Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Jami'it Tirmidzi. Wala yanbaghi an yaqtasira ala ma wa huwa aqalla min dzalika. Kelima, hendaknya murid berangkat lebih awal, lebih pagi dalam rangka untuk mencari ilmu, apalagi berupa ilmu hadis, dan tidak menyanyiakan seluruh kesempatan yang ia miliki untuk menggali ilmu pengetahuan dan meneliti sanad-sanad hadis, hukum-hukumnya, manfaat, bahasa, cerita-cerita terkandung di dalamnya, dan bersungguh-sungguh sejak awal. Di dalamnya terdapat kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab pokok yang lainnya yang biasa dipakai pedoman rujukan pada masa sekarang, seperti Muwatta'nya Imam Maliki dan Sunan Abu Dawud, kitab Jami'nya Imam Tirmidzi, dan tidak baik bagi murid hanya mengambil cukup dengan kitab-kitab hadis yang lebih rendah tingkatannya dari kitab-kitab tersebut di atas. Jadi kitab-kitab yang tadi adalah kitab yang pedoman. Seorang murid tidak boleh mengambil pedoman yang mana pedomannya tingkatannya di bawah dari kitab-kitab yang seperti Imam Maliki dan Abu Dawud. Di bawah itu tidak boleh, karena di sini sudah disebutkan bahwasanya kitab-kitab yang dari Imam Maliki lah dan yang tadi disebutkan itu yang lebih bagus, dianjurkan untuk pedoman gitu. Wa ni'mal mu'ini lil faqihi kitab Sunan al-Kabir li Abi Bakri al-Baihaqi fa innal hadis ahad janaha al-ilmi bisyari'ati wal mubayyinu likathir minal janah al-akhar wa huwal Qur'an. Qala imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuhu. Untuk orang yang ahli fikih sebaiknya menggunakan kitab Sunan Al-Kubra karya Abu Bakar Al-Baihaqi, karena sesungguhnya hadis merupakan salah satu dari dua sisi ilmu syariat dan sekaligus mampu menjelaskan terhadap begitu banyaknya persoalan yang ada pada sisi yang lain, yaitu dari Al-Quran. Artinya adalah Al-Quran itu merupakan kitab
suci yang kandungannya isinya bersifat universal. Oleh karenanya dibutuhkan alat untuk menerjemahkan isi Al-Quran, yaitu adalah al-hadis. Imam Asy-Syafi'i itu berkata, barang siapa yang mampu mempelajari ilmu hadis, maka ia akan memiliki hujah yang sangat kuat. Yang keenam, wasadisah, idza syaraha mahfudati al-mukhtasarat wa dhabata ma fiha minal iskalat wal fawaid al-muhimmat. Intaqala ilal bahthi al-mabsutati ma'al mutala'ati ad-daimah wa ta'liqi ma yamurru bihi aw yasma'uhu minal fawaidi an-nafisati wal masail ad-daqiqati wal furu' al-gharibah wahilli al-mushkalat wal furuqi baina ahkam mutasyabihatin min jami'il anwa'il ulum. Yang keenam, ketika murid sudah mendapatkan penjelasan ataupun syarah bagi hafalannya dari kitab-kitab yang ringkas dan sudah memberikan catatan tentang hal-hal yang sulit yang berkaitan dengan yang ia pelajari, hendaknya murid pindah ke kitab-kitab yang luas keterangannya. Bersamaan dengan itu, tidak lupa untuk melakukan mengkaji, telaah, dan mencatat hal-hal apa yang ia temui dan apa yang dia dengar berupa keterangan penting, masalah-masalah yang detail, perluasan suatu permasalahan yang unik, dan jawaban atas masalah-masalah yang rumit, dan perbedaan-perbedaan antara hukum-hukum yang mirip dengan ilmu dari semua ilmu-ilmu itu gitu. Jadi di sini adalah tentang seorang murid itu harus mencatat, meringkas, merangkum dan meresum tentang apa-apa yang ia pelajari. Ketika ia tidak mendapatkan penjelasan ataupun keterangan dalam satu kitab, maka hendaknya ia mencari kitab yang lain yang mana penjelasannya lebih detail. Wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan fala yaktafi biqalil al-ilmi ma'a imkani kathirihi wala yaqna'u min irthil anbiya biyasir wala yuakhiru tahsila faidatin tamakkana minha fa inna lit-ta'khiri afat wala innahu idza hasalaha fi zaman al-hadir hasala fi tsani ghairaha. Hendaknya pelajar itu memiliki cita-cita yang tinggi. Ibaratnya kaki boleh di bumi, tapi cita-cita menggelantung di angkasa. Sehingga tidak boleh merasa cukup hanya memiliki ilmu yang sedikit, padahal ia punya kesempatan yang banyak untuk mencari ilmu. Santri itu tidak boleh bersifat qanaah, menerima apa adanya aja, seperti yang diwariskan oleh para nabi, yaitu menerima sesuatu walaupun hanya sedikit. Nah, santri tidak boleh menunda-nunda dalam mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dan manfaat yang sangat mungkin ia peroleh, karena menunda sesuatu itu mengandung beberapa bahaya. Di samping itu, apabila pelajar itu bisa mendapatkan ilmu secara cepat dan tepat waktu, maka pada waktu lain ia bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Wa yaghtanimu waqta faraghihi wa nasyatihi wa zaman afiyatihi wa syarha syababihi qabla urudil mawani'. Manfaatkan waktu-waktu senggang, semangat, sehat, dan masa muda sebaik mungkin sebelum datangnya berbagai penghalang. Hati-hati, jangan sampai memandang diri sendiri sempurna dan tidak butuh wal yahdhar
dan tidak butuh min nadri nafsihi bi'aini al-kamal wal istighyar wal istigna anil masyayikh fa inna dhalika ainul jahli wal humqi wa qad qala sayyidut tabi'ina Sa'idu ibnu Jubair radhiyallahu anhu la yazal ar-rajul aliman ma ta'allama fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa ajhalu ma yakunu. Nah, tadi dikatakan tidak jangan sampai hati-hati jangan sampai memandang diri sendiri tidak sempurna dan tidak butuh guru. Nah, kan hal itu merupakan kebodohan dan kedenguan. Jadi Sa'id bin Zubair itu Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu tokoh termukakah generasi tabi'in itu berkata, seseorang itu dianggap alim selama ia masih belajar, tapi ketika dia berhenti belajar dan mengira sudah cukup ilmunya, maka dia dianggap bodoh. Gitu. Yang ketujuh, as-sabi' an yalzama halaqata syaikhihi fit tadrisi wal aqra'i idza amkana fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan wa yajtahida ala muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaihi fa inna dhalika yaksibu syarafan wa tabjilan wala yaqtasira fi halaqati ala sima'i darsihi faqat idza amkanahu bal ya'taniya bisa irid durus. Nah, murid jangan hanya mendengar satu pelajaran saja, tetapi juga memperhatikan pelajaran lain yang dijelaskan guru dengan memberikan catatan berikut komentarnya. Jadi jangan hanya mendengarkan satu pelajaran saja, tapi harus memperhatikan pelajaran lain. Bal ya'taniya bisa irid durusi al-mashruhati dhabtan wa ta'liqan ini ihtamala dhihnuhu dhalika wa yusharika ashabaha hatta ka'anna kulla darsin lahu fa in ajaza an dhabati jami'iha falya'tani bil ahammi fal aham minha. Kalau murid jangan. Nah, itu pun kalau murid hendaknya mengikuti teman-temannya dalam setiap pelajaran, seakan-akan pelajaran mereka merupakan pelajaran juga. Apabila ia tidak mampu untuk menguasai secara keseluruhan, maka hendaknya ia memprioritaskan pelajaran yang lebih penting. Pelajaran yang lebih penting terlebih dahulu, kemudian dia baru pelajaran yang lain. Wa yanbaghi an yatadhakara talabatu ma waqa'a fi majlisi syekh minal fawaid wad dawabit wal qawaid wa ghairi dhalika wa an yu'iduhu kalam syekh fi ma bainahum fa inna lil mudzakarati naf'an 'aziman. Seyogyanya pelajar, murid selalu mengingat-ingat setiap peristiwa, kejadian yang terjadi dalam forum diskusi dengan gurunya, beberapa manfaatnya, kaidah-kaidah, definisinya, dan lain sebagainya. Di samping itu, pelajar itu hendaknya mengulangi perkataan guru ketika sedang terjadi proses diskusi, karena mengingat-ingat sesuatu hal itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Jadi harus diingat pelajaran yang ketika ada di forum. Qala al-khatib al-Baghdadi wa afdalu mudhakaratul lail wa qad kana jama'atun minas salaf yabduna fil mudhakarati minal isya'i farubbama lam yaqumu hatta sami'u as-subhi fa'idha
Fa idza lam yajid man yudzakiru dzakara nafsahu binafsihi wa karrara ma'na ma sami'ahu wa lafadhahu ala qalbihi liyu'alliqa dzalika ala khatiri. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi telah berkata bahwa mudzakarah itu mengingat pelajaran yang paling baik adalah dilakukan pada waktu malam hari. Sekelompok jamaah ataupun rombongan dari ulama salaf itu mereka melakukan mudzakarah semulai setelah Isya. Mereka tidak beranjak dari tempat mudzakarah tersebut selama sebelum berkumandang azan subuh. Apabila santri tidak menemukan teman yang bisa untuk diajak mudzakarah, mengingat-ingat pelajarannya, maka hendaknya ia harus melakukan dengan dirinya sendiri. Ia mengulangi makna atau arti dari setiap kata atau lafaz yang ia dengar dalam hatinya supaya menancap dan membekas dalam lubuk hatinya. Jadi mudzakarah ini baik dilakukan malam setelah Isya sebelum subuh, dan lebih bagusnya emang ada teman. Tetapi jika ia tidak menemukan teman, ada baiknya dia melakukannya dengan sendiri. Yang ia lakukan adalah mengingat-ingat pelajarannya, dan ia juga harus mengulang-ulang arti dari setiap kata ataupun lafaz yang ia dengar ketika sedang proses pembelajaran memaknai gitu. Fa inna tikrara al-ma'na 'ala al-qalbi katikrari al-lafzi 'ala al-lisani bisawa'in wa qalla an yufliha man iqtasara 'ala at-tafakkur wat-ta'akkuli bihadrati syekh khassatan thumma yatsuruhu wa yaqumu wa la yu'awiduhu. Karena menghalangi makna, arti dalam hati itu sama dengan mengulangi kata atau lafaz pada lisan. Namun sangat sedikit kali orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir bisa memperoleh kebahagiaan khusus di hadapan gurunya. Terkadang menggunakan akal dan terkadang meninggalkannya. Pantas tidak membiasakan diri untuk menggunakan kekuatan otak yang dimiliki. Nah, baik. Yang kedelapan, wasamin. Idza hadara majalasi asy-syekh yusalimu 'alal hadirina bisautin yummi'u jami'ahum isma'an muhaqqiqan wa yakhussu syekh biziyadati tahiyatin wa ikramin wa kadzalika yusallimu idan sorof. Wa idza salama fala yatakhatta riqaba al-hadirina ila qurbi syekhi bal yajlisu haitsu an intaha bihi al-majlisu illa an yusarriha lahu syekh wal hadiruna bitaqaddumi wa takhatti aw ya'lama min halihim ithara dhalika fala ba'sa wala yukimu ahadan min majlisihi aw yuzahimuhu qasidan fa in atharuhu al-ghairu bi majlisi lam yaqbilhu illa an yakuna fi dhalika maslahatan ya'rifuha al-qawmu wa yantaki'una biha min bahthihi ma'a syekh inda qurbihi minhu awli kaunihi kabir sin aw kabir al-fadilati awis sholah. Nah, yang kedelapan, apabila murid menghadiri pengajian guru, hendaklah ia mengucapkan salam kepada orang yang telah hadir pada forum tersebut dengan suara yang bisa mereka dengar dengan jelas, dan apabila terhadap seorang kiai harus memberikan penghormatan yang lebih tinggi
dan memuliakannya. Begitu juga apabila santri keluar dari forum tersebut. Nah, ketika sudah mengucapkan salam, murid tidak diperkenankan masuk ke majelis dengan cara melangkahi para hadirin agar bisa duduk ke tempat yang dekat dengan guru, tetapi sebaiknya dia duduk di tempat bagian belakang majelis. Namun bila guru dan para hadirin dengan jelas memperbolehkan dia maju dan melangkah atau ada tanda-tanda boleh, maka murid boleh maju dan melangkah ke depan. Nah, murid tidak boleh dengan sengaja mengusir dan mendesak seorang dari tempat duduknya apabila orang tersebut mengizinkan tempatnya diduduki. Murid itu nggak boleh langsung menerimanya, kecuali terdapat kemaslahatan yang sudah dimaklumi bersama oleh para hadirin, di mana mereka bisa mengambil keuntungan dari diskusi itu. Dengan guru ketika dia berada dekat dengan guru ataupun murid tersebut paling senior atau banyak kelebihan dan keutamaannya. Wala yajlisu wasatal al-halaqati wala qudama ahadin illa inda darurah wala baina sahibaini illa biridahuma wala fawqa man huwa awla minhu wa yajtami'u rufaqa fi darsin wahidin aw durusin fi jihatin wahidatin liyakuna kalamu syekhi ilaihim jami'an 'inda syarhi. Nah, masih dengan pembahasan yang tadi, murid itu tidak boleh mengambil tempat duduk di tengah-tengah pertemuan di depan seseorang kecuali dalam keadaan darurat. Duduk di antara dua orang yang bersahabat kecuali mereka merelakannya duduk di atas orang yang lebih mulia dibandingkan dengan diri sendiri. Nah, hendaknya pelajar berkumpul dengan para sahabatnya ketika membahas sebuah pelajaran atau membahas beberapa pelajaran dari satu arah, supaya ketika seorang guru menyampaikan penjelasan sebuah persoalan, materi pelajaran itu bisa utuh dan enggak terganggu. Jadi di sini adalah sifatnya supaya pelajaran diberikan oleh seorang guru itu tidak ke distract gitu. Yang ke-9, wattasi' alla yastahiya min su'al ma ashkala alaihi wa tafahumi ma lam ya'kilhu bitalattufin wa husni hitabin wa adabin wa su'al wa qad kila man raqqa wajhuhu 'ani su'al dhahara naqsuhu 'inda jatima'i rijal. Ke-9, murid hendaknya tidak segan, tidak perlu malu menanyakan sebuah persoalan yang menurutnya sangat muskil, sulit dan memahami sesuatu yang belum ia pahami dengan baik dan benar dengan menggunakan bahasa yang lembut, halus, baik perkataannya dan menggunakan sopan santun. Sesuatu ketika pernah dikatakan bahwa barang siapa dari roman mukanya tanpa rasa malu untuk menanyakan sesuatu, maka akan tampak kekurangannya ketika berkumpul dengan orang lain. Jadi ketika kita tidak tahu, ada baiknya langsung bertanya aja. Jangan malu-malu, karena kalau kita pun menahan rasa malu, akibatnya adalah kita yang lebih malu ketika berkumpul dengan orang-orang para ilmuwan gitu. Maksudnya ketika kita kumpul dalam suatu forum, ketika membahas tentang hal tersebut, tentang sesuatu atau topik apa, kita tidak tahu apa-apa, itu yang lebih malu gitu. Wa qala Mujahidun radhiyallahu anhu la yata'allamul ilma mustahyin wa la mutakabbir. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha rahimallah nisa'al ansar lam yakun al-haya'u yamna'uhunna fid din. Wa qalat Sulaiman risalillahi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yastahi 'anil haqqi hal 'alal mar'ati min awusulin idza hiya ihtalamat. Nah, Mujahid radhiyallahu anhu itu berkata, tidak akan bisa mempelajari ilmu pengetahuan bagi seorang yang memiliki sifat malu dan sombong. Aisyah radhiyallahu anhu itu berkata kepada perempuan Ansor, karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mempelajari agama. Ummu Sulaiman pun bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu menjelaskan sesuatu kebenaran, apakah
Perempuan yang mimpi keluar air mani wajib mandi? Itu pertanyaan dari Ummu Sulaiman. Jadi meskipun itu pertanyaan ya sangat agak gimana, jadi tanyakan saja dari jangan malu gitu. Nah, wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdi'ihi illa li haja أو علم بإيثار الشيخ ذلك وإذا سكت عن الجواب لم يلح عليه وإن أخطأ في الجواب ولا يرد في الحال عليه وكما ينبغي للطالب أن لا يستحيي من السؤال فكذلك لا يستحيي من قوله لا أفهم إذا سأله الشيخ هل فهمت وهو لا يفهم. Murid tidak boleh itu menanyakan sesuatu yang bukan tempatnya itu kecuali kecuali diperlukan atau guru memperbolehkan. Nah, ketika guru diam tidak menjawab, murid tidak boleh menuntut. Ketika jawaban guru itu keliru, murid juga tidak boleh berkomentar. Sebagaimana murid tidak boleh malu bertanya, begitu pula tidak boleh malu mengatakan bahwa dirinya tidak paham ketika guru itu menjelaskan. Ke-10 wal 'ashir an yura'iya naubatahu fala yataqaddamu 'alaiha bi ghairi ridha man hiya lahu. Nah, ke-10 ini bila dalam belajar santri menggunakan sistem sorogan. Sistem sorogan ini sesuatu metode belajar dengan maju satu persatu dan langsung disimak dan diperhatikan oleh ustadznya. Maka ya harus menunggu gilirannya dengan tertib, tidak mendahului peserta yang lain kecuali apabila ia mengizinkannya. Ruwiya anna ansariyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu wa jaa ba'dahu rajulun min Thaqifin yas'aluhu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya akha Thaqif anna al-ansariya qad sabaqaka bil mas'alati fajlis kaina nabda'u bihajatil ansori qabla hajatika. Nah, dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor itu menjumpai Rasulullah sambil bertanya mengenai sesuatu. Setelah itu datang lagi seorang laki-laki dari Bani Sakib kepada beliau, juga bertujuan yang sama menanyakan suatu kepada beliau. Kemudian Nabi SAW menjawab, wahai saudaraku dari Bani Sakif, duduklah. Aku akan memulai mengatakan sesuatu yang dibutuhkan oleh sahabat Ansor tadi sebelum kedatanganmu. Qala al-khatib istahabbu lis-sabiqi an yuqaddima ala nafsihi man kana ghariban lita'akkudi hurmati wa kadzalika idza kana lil mutaakhir hajatun. Al-Khatib berkata, bagi orang-orang yang datangnya lebih dulu disunahkan untuk mendahulukan orang yang jauh daripada dirinya sendiri karena untuk menghormatinya. Begitu juga bagi orang yang datang belakangan apabila hajatun doruriyatun wa alimaha al-mutaqaddimu fa innahu yu'thiruhu aw asyara syekh bi taqaddumi al-maslaha roha fa yustahabbu ihtharuhu. Nah, apabila begitu juga bagi orang yang datang belakangan apabila mempunyai keperluan yang sifatnya itu wajib dan orang yang lebih awal
mengerti akan keadaannya, maka hendaknya ia didahulukan, diutamakan. Atau ustaz memberikan sebuah isyarat untuk mengutamakannya karena ada kemaslahatan kebaikan yang tersembunyi di dalamnya, maka ia disunahkan untuk diutamakan. Wa yahsulu taqaddumu an-naubati bi taqaddumi al-huduri fi majlis syekhi aw ila makani wa la yasqutu haqquhu bidhihabihi ila ma yatturu lahu kaqadai hajatin wa tajdidi wudu'in idza ada ba'dahu. Mendapat giliran lebih awal sebenarnya bisa diperoleh dengan cara datang lebih awal pada majelis. Forum yang dipakai oleh ustadz untuk melakukan transformasi keilmuan. Jadi, kalaupun ingin mendapat giliran yang lebih pertama, maka dia harus datang menghadiri majelis lebih awal. Dan hak yang dimiliki oleh seseorang tidak akan pernah gugur sebab perginya orang tersebut karena sesuatu yang bersifat darurat, misalnya menunaikan hajat, memperbarui wudu dengan ketentuan apabila ia kembali ke tempat semula. Wa idza sabaqa itsnan wa tanaza'a ukri'a bainahuma aw qaddamu asy-syekh ahadahuma in kana mutabarri'an. Apabila ada dua orang yang saling mendahului atau saling rebutan tempat, maka hendaknya keduanya diundi atau besar yang menentukan mana yang lebih dulu berhak menempatinya, dan apabila salah satunya melakukan perbuatan yang baik. Nah, yang ke-11, wal hadis asyara. Nah, an yakuna julusu baina yaday syekh ala ma taqaddama tafsiluhu wa hay'atuhu fi adabi ma'a syekhihi. Nah, ke-11 ini menjaga kesopanan duduk di hadapan ustadz ketika mengikuti kegiatan belajar, dan juga harus memperhatikan kebiasaan tradisi yang selama ini dipakai yang diterapkan oleh ustadz dalam mengajar. Jadi kita harus sopan duduk di hadapan ustadz ataupun kiai, yang mana kita juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh ustadz tersebut itu bagaimana, dan jangan pula dilanggar. Jadi ya di sini etika yang ke-11 lebih menekankan sopan santun ketika duduk di hadapan ustaz. Wa yuhadhiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu binafsihi wa la yadawhu 'alal ardi halal qira'ah maftuhan bal yahmiluhu biyadika wa la yaqra'u minhu illa ba'da istidhani minasy-syekh wa la yaqra'u inda sugli qalbi syekh aw malahi aw ghadab nah aw ghammihi aw nahwi dhalika. Fa'idha adhina lahu syekh ista'adha minasyaitan ar-rajim thumma yusammillah yahmaduhu wa yusalli wa yusallimu ala nabi wa yahmaduhu wa yusalli wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi thumma yad'u li syekh wa li walidaini wa li masyayikhihi wa li nafsihi wa li sa'iri al-muslimin wa tajrahamu ala musannifi al-kitab inda qira'atihi. Wa idza da'a at-talibu li-syekhi qala radiyallahu anhum aw an syekhina aw an imamina aw nahwi dhalika wa yaqsidu bihi syekh wa idza faragha minat darsi da'a li-syekh aidan. Nah, murid itu hendaknya
Murid hendaknya kitab ustadznya yang hendak dibacanya bersama-sama dengan kitabnya sendiri, dan membawa dengan kedua tangannya, dan tidak boleh meletakkan kitabnya ustadz di atas sana dalam keadaan terbuka sehingga hendak dibaca. Bahkan sang santri harus membawa dengan tangannya sendiri. Ia tidak diperbolehkan membaca kitab ustadz kecuali atas izin beliau, izin ustadznya. Di samping itu, sang santri tidak boleh membaca kitab ketika hati sang ustadz sedang kalut, bosan, marah, susah, dan sebagainya. Jika guru mengizinkan murid membaca kitab, maka murid pertama-tama membaca ta'awud, lalu basmalah, tahmid, dan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Nah, kemudian mendoakan guru, kedua orang tuanya, para masyayikh, dirinya sendiri, dan seluruh orang muslim, dan memintakan rahmat kepada Allah untuk pengarang kitab yang akan dibaca. Ketika murid mendoakan guru, hendaknya dia berkata, semoga Allah meridaimu dan meridai guru kita dan meridai imam kita, dan gelar-gelar senada lainnya yang sengaja disematkan pada guru. Jika pelajaran sudah selesai, murid juga mendoakan guru. Fa in taraka talibu al-istiftah bima dzukira jahlan aw nisyanan nabbahatu alaihi wa 'allamahu iyyahu wa dzakkarahu bi fa innahu min ahammil adab. Jika murid tidak melakukan tata cara pembukaan sebagaimana tersebut di atas yang sudah dipaparkan tadi, dan tidak tahu ataupun lupa, maka guru harus mengingatkannya, memberitahukan tata cara tersebut kepadanya dan menegurnya, karena hal itu merupakan akhlak yang penting. As-sani asyarah, yang ke-12, an yasbuta ala kitabin hatta la yatsrukahu abtaro wa ala fanni hatta la yastaghila bi fanni akhara qabla an yutskina al-awwal wa ala baladin hatta la yantaqila ila baladin akhar min ghairi darurah, fa inna dhalika yufarriqu al-umura wal yusghilul qalba wa yudayyi'u al-awqat. Nah, yang ke-12 ini menekuni pelajaran secara seksama dan memperhatikan dan tidak berpindah pada pelajaran yang lain sebelum pelajaran yang pertama itu selesai ataupun belum dipahami dengan baik. Tidak boleh pindah baik dari negara ke negara lain atau dari satu madrasah ke madrasah lain kecuali darurat dan ada keperluan yang sangat mendesak, karena hal itu akan menimbulkan berbagai macam persoalan dan membuat hati menjadi resah, gundah, dan menyanyiakan waktu. Wa an yakuna mutawakkilan fala yahtamma bi amri rizqi wa la yusghilu qalbahu bidzalika wa an la yunazi'a ahadan wa la yukhasimahum fa inna yudayyi'u al-awqata wa yurithu al-hikda wal hasada wal baghdha wa yajtaniba an mujalasa al-mikthar wa ahli al-fasad wal ma'asi wal bitalah fa innal mujawarata mu'thiratun la mahalat. Nah, wa an yajlisa mustaqbilal qiblah wa an yastanna bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtaniba wa yaqtanima da'wata ahlil khair wa yahtariza an da'watil madlum wa anil ghibah wa an yukathiru solata wa an yusolli solata al-khasi'in. Hendaknya murid itu selalu pasrah dan berserah diri kepada Allah. Ia hendak boleh menyibukkan dirinya dengan masalah rezekinya, bermusuhan dan bertentangan dengan seseorang.
menjauhkan diri dari pergaulan orang-orang yang ahli dalam hal bicara, ahli kerusakan, maksiat, dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ataupun disebut dengan pengangguran, karena berdampingan hidup bertetangga dengan orang-orang seperti itu pasti akan menimbulkan dampak yang negatif. Jadi sebisa mungkin kita menghindarkan hal-hal yang akan mempengaruhi kita. Murid hendaknya duduk menghadap kiblat, melakukan sunnah Rasul, memburu doa dari orang-orang soleh, berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi, tidak menggosip, dan perbanyak sholat dan berusaha khusyuk dalam sholat. Yang terakhir, ke-13, wasalisa asyarah an yuraggiba at-talaba fi tahsil wa yadullahum ala makanil istighal wal faidah wa yusrifa anhum al-humumal mushghilati anhu wa yuhawwina alaihim mu'natahu wa yudhakkira lahum mastafada minal qawaid wal gharaib ala jihatin nasiha wal mudzakarah fabidzalika yastaniru qalbuhu wa yubaraka lahu fi ilmihi wa ya'dhum thawabuhu wa man bakhila bidzalika fala yahbuthu ma'ahu wa in thabata lam yuthmir wa qad jarraba dzalika jama'atu minas salaf. Yang ke-13 adalah bersemangat dalam menggapai kesuksesan dengan mewujudkan pada kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat serta berpaling dari keresahan yang mengganggu dan meringankan biaya. Selain itu juga santri juga harus membentuk hasil-hasil pendidikannya sebagai suatu nasihat ataupun peringatan yang berharga pada dirinya, sehingga ilmu itu bisa membawa berkah serta mendapat pahala yang luar biasa. Adapun teman yang pelit dimintai pendapat tentang pelajaran, hendaknya murid itu tidak belajar dengan dia, sebab hal itu tidak ada gunanya. Nah, itu adalah metode belajar seperti yang diimplementasikan oleh ulama salaf. Jadi itu adalah metode belajar ulama salaf. Wala yaftakhira alaihim aw ya'jiba bijudati dhihnihi bal yahmadullaha ta'ala wa yastazidu minhu bidawami syukrihi wa yukrimahum bi ifsya'is salam wa dhuhuri al-mawaddah. Ilmu yang dimiliki oleh seorang santri itu hendaklah membuat dirinya menjadi sombong, terlalu membanggakan terhadap kekuatan akal yang ia miliki. Bahkan semestinya jadi ilmu yang dipunyai oleh seorang santri gak boleh membuat dirinya itu menjadi sombong. Nah, bahkan semestinya ia wajib bersyukur kepada Allah, selalu mengharapkan ilmu tambahan dari Allah dengan cara mensyukuri secara terus-menerus. wal ihtiram wa yura'iya lahum hatta haqqa as-suhbat wal ukhuwat fid din wal hirfah fa innahum ahlul ilmi wa hamalati wa tullabihi wa yataghafala an naqsirihim wa yaghfira zilalahum wa yastura auratihim wa yashkura muhsinahum wa yatajawaza an musiihim. Santri hendaknya menyebarluaskan, menampakkan sifat kasih sayang dan menghormati serta menjaga diri dari hak-hak yang dimiliki oleh teman, saudara, baik seagama ataupun seaktivitas. Jadi sama aktivitasnya, karena mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu.
membawa dan mencari ilmu, berusaha melupakan terhadap segala kejelekan mereka serta memaafkan segala kekeliruan, menutupi segala kejelekan mereka dan mensyukuri terhadap orang-orang yang berbuat bagus dan mengampuni orang-orang yang berbuat kejelekan. Jadi di sini adalah santri ketika memiliki ilmu tolong jangan pelit untuk memberikan sharing-sharing kepada temannya dan jangan membuat ilmu yang engkau dapat, ilmu yang sudah didapat dan dipelajari itu membuat diri kita menjadi sombong. Itu tidak boleh. Jadi sangat dianjurkan untuk membagi ilmu yang kita dapatkan kepada teman kita gitu. Baik, sudah selesai juga yang saya bacakan dari kitab Adabul Alim wa Muta'alim tentang hal-hal apa saja, etika apa saja yang harus dipegang oleh seorang ilmu terhadap pelajarannya ketika bersama kiai, bersama gurunya, ataupun bersama teman-temannya. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan baik dalam membaca ayat, membaca Arabnya dan membaca maknanya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.